Bener EBIO itu apa sih, Mas? Jadi EBIO sendiri itu dari singkatannya ya, yaitu Epic Bidik Misi Organization. EBIO ini sendiri, kita sebagai naung lah, sebagai Mhm. mewadahi teman-teman KIPK. Dan juga, peran dari EBIO sendiri ke teman-teman mahasiswa itu juga, kita itu sebagai wadah untuk mahasiswa bidik misi ini atau KIPK ini itu berdampak positif gitu Mhm. kepada masyarakat Oh. sekitar. Serta, mengabdikan diri kita sebagai mahasiswa bidik misi atau penerima, biaya, beasiswa dari pemerintah itu kepada masyarakat gitu. Oh, ya. Biar, dari teman-teman KIPK itu, bisa mendedikasikan dirinya, biar dari teman-teman kan udah apa ya, kuliah udah enak gitu loh, Betul. udah ada dibiayain, uang UKT dan uang pembiayaan di hari-hari sehari-harinya. Iya. Nah ini waktunya teman-teman untuk mendedikasikan dirinya, buat join EBIO gitu, mengabdikan dirinya ke masyarakat sekitar gitu. Halo Sobat Siniar, kembali lagi di Siniar Pens. Nah, bersama saya Anissa Rafa sebagai host yang akan menemani waktu kalian dalam beberapa menit ke depan. Nah, teman-teman, hari ini seperti biasanya aku tidak mau sendirian. Ya, siapa yang mau sendirian ya kan ya, kesepian nanti. Jadi, aku akan berbincang-bincang seru nih dengan Mas siapa ya? Langsung aja ya kita kenalan dengan Mas siapa ini? Oke, halo semuanya, aku Alvin Salman Farihin, dari EBIO. Sebagai apa nih kalau boleh tahu? Oke, sebagai untuk diamanai dari teman-teman KIPK sebagai Ketua Umum tahun 2024. Oh, sebagai ketua umum EBIO ya, Mas, ya? Bener EBIO itu apa sih, Mas? oke, jadi EBIO sendiri itu dari singkatannya ya, yaitu Epic Bidik Misi Organization, yang Mhm. di mana ini, EBIO sendiri itu mempunyai tujuan yaitu menaungi teman-teman KIPK Iya. serta mewadahi juga, dan di sini juga dari teman-teman KIPK ini nanti kita, apa ya, dikembangkan gitu hard skill-nya sama soft skill-nya seperti itu. Oh, berarti EBIO itu bertujuan untuk ini ya, menaungi mahasiswa yang, eee, memiliki apa ya, berpotensi lah ya, berpotensi untuk melanjutkan pendidikannya dengan beasiswa KIPK gitu? Bener sekali. Oh. Kalau boleh tahu nih Mas, di EBIO itu apa aja sih Mas? Maksudnya ngapain aja? Terus kemudian departemennya itu apa aja? Itu kan sebuah organisasi ya? Sebuah Iya, organisasi yang mewadahi, mahasiswa KIPK. bener. Jadi pasti ada dong kayak susunan-susunan dari EBIO itu? Jadi EBIO ini sendiri itu, ada 5 departemen Ada dengan 5 departemen. satu badan pengurus hariannya. Iya? Jadi ada 5 departemen itu yang pertama itu ada kesejahteraan mahasiswa atau biasa Mhm. kita sebut itu Kesma, Kesma. 2 itu ada hubungan mahasiswa atau biasa kita sebut Humas, ketiga itu ada pengabdian masyarakat atau kita biasa sebut Pengmas, keempat itu Pengmas. ada media dan informasi atau Medfo, dan yang kelima itu ada PSDM atau pengembangan sumber daya mahasiswa. Oh begitu. Itu, orang-orangnya berasal dari apa Mas? Mahasiswa biasa atau khusus mahasiswa KIPK atau gimana Mas? Oh, jadi dari fungsionaris ini sendiri itu Mhm. kita ngambil dari teman-teman beasiswa atau KIPK Oh gitu. begitu. Berarti memang khususon Khususan buat khususon teman-teman buat teman-teman KIPK. KIPK. Biar apa ya, istilahnya relate ya sama Bener sekali. mahasiswa KIPK yang lain gitu. Berarti untuk sistem, eee, ini ya, oprek sistem oprek dan fungsio pada EBIO ini gimana nih, Mas? Ada nggak sih oprek dari EBIO untuk mahasiswa baru KIPK gitu, Mas? Oke. Jadi EBIO sendiri kan per tahunnya pasti, apa ya, butuh yang namanya anggota baru. Iya. Atau biasa kita sebut dari EBIO sendiri itu staf muda buat Oh, staf teman-teman muda. yang baru join gitu. Dan kita sebut staf ahli buat teman-teman fungsionaris yang Sepuh kemarin ya? ya, yang sepuh. Yang sepuh. Jadi untuk oprek sendiri itu ya pada umumnya ya seperti organisasi lainnya itu ada seleksi pemberkasan, terus Mmm. ada wawancara juga, dan ada pengumumannya. Dan per departemen ini nanti pasti ada kriteria masing-masing gitu. Buat Mmm. siapa sih yang harus kita rekrut buat jadi departemen ini, seperti itu. Susah nggak, Mas? Soalnya kan pasti mahasiswa baru ini banyak yang bertanya-tanya nih kan ya, kayak
aku pengen join EBIO, tapi aku tuh nggak tahu apa yang harus dipersiapkan gitu Oh, kan. oke Pemberkasannya apa aja atau kira-kira spesifikasi apa sih yang membuat Mas, Mbak EBIO ini melihatku gitu. oke. Jadi nggak ada kualifikasi khusus ya Mhm. dari kita itu. Mungkin dari Mmm. teman-teman penting itu pertama itu adalah niat ya. Oh Niatnya niat, itu oh tulus, niat. baik, dan juga dari teman-teman itu sendiri mempunyai apa ya, walaupun dari teman-teman nggak ada latar belakang organisasi Mhm. sebelumnya di SMA-nya atau SMK-nya ya, dari teman-teman EBIO tetap apa ya, membuka, Oh, membuka terus dari teman-teman juga nggak ada kualifikasi khusus sih, penting dari teman-teman niat, niat mau semangat, belajar mau lah ya, belajar, mhm. itu sih. Berarti nggak apa-apa nih ya kalau misalnya, aku nggak pernah ikut apa-apa, terus tiba-tiba pengen deh ikut-ikutan temen gitu, join EBIO Ya gitu. nggak Yang penting apa-apa, niat, yang penting niat dulu, ada semangat yang gitu. penting nekat lah ya. Iya, Nah, oke, kalau EBIO kan sebuah organisasi yang menaungi, mahasiswa KIPK. Berarti tentunya KIPK ini ada program-program khusus gitu ya kan ya, Mas, ya? Pastinya. bener. Nah, itu kegiatan apa sih, Mas, yang sering dilakukan sama EBIO? Kayak kegiatan rutin lah, Oke. sering gitu? Jadi dari EBU sendiri untuk kepengurusan tahun itu sangat banyak sih, Mmm, apa aja rutinannya, itu mungkin bisa aku bagi jadi 2 ya, jadi ke ranah mahasiswanya sendiri sama mhm. ke ranah pengabdiannya itu sendiri. Jadi Oh, untuk ranah dari kemahasiswanya sendiri itu mungkin pertama kita pasti adain yang namanya gathering atau oh penyambutan catering. teman-teman KIPK yang baru Oh, gabung gitu kan, mahasiswa baru lah. iya iya. Terus kita adain juga makrab, malam keakraban. Nah, ini kegiatannya itu kayak, kita ngumpulin teman-teman bidik misi atau KIPK yang di Tipens Mhm, seluruh angkatan, iya. gitu. Terus kita adain juga itu pelatihan, biasanya kita sebut CDP, Career Development Program. Oh, yang pas itu ya, seminar gitu ya, Mas, Iya, ya? kayak seminar entah nanti kita, ambil pemateri yang, basic-nya itu soft skill maupun hard Mhm skill gitu. Terus kita juga kalau di ranah pengabdian ya mhm. gitu lumayan banyak sih, yaitu tadi utamanya yaitu di Pedes, Iya, Peduli Desa. peduli desa. Terus kita adain di pas, apa, bulan Ramadan itu berkara kayak santunan anak yatim gitu. Oh, Terus, ada juga BM, Bidik Misi Mengajar, banyak terus ya. ada Baksos, bakti Baksos. sosial, terus kita adain juga, mmm, Apa tuh? Wah, ini eng kayaknya banyak sekali proker dari EBIO ini. ya Apalagi, iya, Mas? Udah? udah. Ya yang inget itu aja, teman-teman, karena emang masih banyak ya. Ya, terus kalau misalnya ini, kan itu tadi ada Berkara, ada Bidik Misi Mengajar, dan lain-lain. Nah, itu apakah, peserta yang mengajar itu mahasiswa KIPK semuanya tanpa menjadi EBIO, Fungsio gitu, atau bagaimana, Mas? Jadi kita kalau, kepanitiaan ya, atau Mhm, kepanitiaan setiap kepanitiaan. program kerja itu, ada yang namanya, kita ambil volunteer biasanya. Tapi itu nggak Mmm, keseluruhan program kerja, akan tetapi itu pasti ada kayak itu tadi, bidik misi mengajar, terus peduli desa, bakti mhm. sosial, itu pasti kita adain yang namanya volunteer dari teman-teman KIPK. Tapi untuk keseluruhannya overall kayak pengonsep dan sebagainya itu dari Mhm. teman-teman fungsionaris gitu. Oh, berarti lebih ke ya udah panitia menyiapkan dan lain-lain, nanti untuk teman-teman volunteer itu tinggal menjalankan saja gitu ya? Iya, bener. Berarti nggak masalah ya? Apapun ini, apapun semesternya nggak apa-apa ikut volunteer, Mas? Atau ada kualifikasi, yang ikut volunteer harus semester 1 gitu? Mungkin ada ya, Oh nggak ada? iya ada Oh, kualifikasinya, tapi ya program kerjanya mungkin kita butuhin apa sih gitu. mhm. Mahasiswa yang kayak gimana, terus mungkin kalau emang kita ambil angkatan 21 ya mungkin ya nanti kan masih sibuk ini Iya juga gitu. sih. Iya Jadi iya. kita ambil Yang kualifikasi yang emang bener kita betul butuhin betul. gitu. Iya iya iya, mungkin ke teman-teman yang pengen cari-cari pengalaman, volunteer-an, dan lain-lain bisa ngecek, di sosmed EBIO ya, EBO Pens. EBIO Pens gitu kan. Biar, teman-teman itu semakin mengenal EBIO gitu loh, nggak cuman menikmati saja gitu kan. Aduh, Maksudnya bener sekali, mendedikasikan betul, dirinya mendedikasikan gitu. dirinya. Nah, kemudian untuk mengenai KIPK sendiri ya, Mas.
Nah, EBIO ini tuh di bawah pengawasan pemerintah langsung atau ya udah cuman kampus kemahasiswaan aja? Jadi untuk EBIO sendiri kan karena organisasi Iya, mahasiswa ya. organisasi mahasiswa. Nah, itu dari kita itu emang nggak dinaungi langsung dari pemerintah, akan Mhm. tetapi kita itu langsung dinaungi dari lingkup kampus, seperti itu. Oh, begitu. Benar sih. Berarti lebih ke menjembatani ya, Mas, ya? Menjembatani dari dari pemerintah Iya? apapun Mhm. informasinya, dari manajemen juga, baru kita menginformasikan ke teman-teman KIPK, Oh seperti iya, betul, itu. biar tidak ditelan mentah-mentah sama Benar sekali. mahasiswa-mahasiswa yang lain gitu ya kan. Biasanya, banyak sekali informasi-informasi yang dari pemerintah, terus kemudian langsung kita konsumsi gitu kan, takutnya menimbulkan hoaks ya, Mas, Nah, benar ya, sekali. gitu. Jadi sebagai organisasi yang menaungi mahasiswa-mahasiswa KIPK ini, EBIO, apa ya, berdedikasi untuk mengolah informasi itu tadi yang kemudian bisa teman-teman konsumsi lah itu informasinya. Nah, untuk peran dari EBIO sendiri terhadap mahasiswa KIPK ini apa aja, Mas? Jadi, peran dari EBU ini sendiri, kita sebagai ya pertama itu tadi yang seperti yang saya, sampaikan di awal Iya, tadi sebagai penaung lah, mhm, sebagai mewadahi teman-teman KIPK. Terus juga kita itu sebagai, pengembangan karir lah dari iya, teman-teman KIPK sendiri. Dari kita ngadain pelatihan yang hard skill maupun soft skill itu sendiri. Dan juga, peran dari EBU sendiri ke teman-teman mahasiswa itu juga, kita itu sebagai wadah untuk mahasiswa bidik misi ini atau KIPK ini itu berdampak positif gitu mhm. kepada masyarakat Oh. sekitar, seperti itu. Berarti dampak yang diberikan sama EBIO ini nggak main-main ya teman-teman untuk mahasiswa-mahasiswa KIPK seperti saya juga. Jadi mungkin dari apa, proker-prokernya ya mungkin ya Iya bener, yang mungkin berdampak untuk mahasiswa-mahasiswa KIPK yang lain itu. Dan pasti ada dong Mas, mega proker dari EBIO sendiri. oke. Itu kira-kira apa aja? Jadi sebenarnya dari EBU sendiri itu per departemen ada mega prokernya masing-masing ya. Oh, Tapi mungkin departemen. kalau, kita mega proker yang Mhm, apa sih bedanya EBU dengan organisasi yang lain yang ada di betul. Univ maupun politeknik lain itu, kita ada tuh namanya program kerja peduli desa atau biasa Mmm, kita sebut tuh PEDES. pedes. Ya, jadi Ayo ikut. ayo Seru ikut. banget kan? Jadi, PEDES ini sendiri itu kegiatan yang kita, mengabdikan diri kita sebagai mahasiswa bidik misi atau penerima biaya, beasiswa dari pemerintah itu kepada masyarakat gitu, Oh, seperti itu. dan jangkauannya biasanya ya di sekitar Pens gitu ya, Mas? Iya sekitar PENS 100 kilometer dari PENS, Oh, paling maksimal 100 kilometer dari Pens. Itu pedesnya. pedesnya. Kalau kayak baksos, kemudian apa, berkara itu Mhm. juga? Kalau Berkara sama baksos itu sendiri kita biasain itu ya di sekitar lingkungan PES aja gitu. Oh, di sekitar lingkungan Pens aja Iya, gitu. Yang mungkin yang untuk jauh-jauh itu pedes ya? iya benar bener. Pedes ini seru banget. Kira-kira kapan dilakukan kembali ya, Launching Mas, ya? lagi launching Iya, lagi. di-launching lagi nih, Mas. Pedes jilid berapa kemarin Jilid itu 10, 10, yang sekarang sekarang tahun depan 11. 11. Oh, iya. Pedes jilid 11. Itu ya tunggu ya teman-teman ya, di IG kita pasti Oh, berarti pasti nggak ada. boleh di-spoiler ya, Mas, ya? Belum Oh, belum. belum belum. Oke 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 oke. Tapi Biar nggak bisalah ya. nunggu-nunggu teman-teman. Iya ya. Bisa mungkin teman-teman dari mahasiswa baru atau mungkin ini sudah dibuka belum, Mas, Apanya? untuk EBIO, oprek EBIO gitu, Mas? Oh, akan Oh, akan. akan. Nah, itu tuh ditunggu aja nih. Berarti ini ya, mepet ya berarti, Iya dibuka benar, terus habis itu dibuka habis itu masuk kita pedes. iya, dibuka oprek staff, habis Oprek itu staff? kita, oprek volunteer buat pedes juga gitu. Gitu. Berdekatanlah, Berdekatan ya. siapkan. Ya, apa aja Mas yang perlu disiapkan? Karena kan, saya juga mahasiswa KIPK nih, jadi Iya, pengenlah ikut-ikutan gitu, volunteer-an. yang disiapkan apa ya, nggak pakai orang dalam kok, Rek, aman. Iya iya, Nggak pakai orang nggak pakai dalam. orang dalam. Penting dari ya yang saya katakan tadi sih, ada niat, Ada niat, ada kemauan ingin belajar, mhm, terus mampu meluangkan waktunya, seperti itu sih, begitu. begitu. Bener ya, Mas, ya? Iya, Nanti kalau misalnya, aku join nih, coba untuk masuk daftar, gitu, daftar. bolehlah, boleh.
Ya. Oke, soalnya aku ini sangat-sangat, apa ya, Excited. excited banget gitu. Apalagi di Pedes itu ada ini kan Apa? ngajar-ngajar, kemudian yang paling seru itu kayaknya yang keliling-keliling kampung Nah, itu bener. kan ya? Jadi Apa itu namanya? itu, sambang Ah, warga. sambang warga itu. Nah, jadi di Pedes itu ada banyak kegiatan. Jadi Mmm, kita itu selama 1 minggu kita lakuin pengabdian. Nah, di situ kita ada pendidikan yang kita olah kayak, spill-spill mhm. teknologi lah buat Mmm, teman-teman SD gitu. Terus iya, juga kita adain juga, sambang warga sambang dan warga. juga kesehatan buat masyarakat sekitar situ. Oh, begitu. Bener. Kira-kira tantangannya apa ya, Mas, ya, ketika menjalankan program-program gedenya Ebio nih? Aduh, kalau tantangan-tantangan ya mungkin di awal-awal itu kita, pasti sulit di pencarian desa sih. Oh, Kayak pencarian desa. kita harus survei ke teman-teman KIPK dulu, mana nih desa yang cocok buat kita, lakuin pengabdian, Mhm. seperti itu. Terus setelah mungkin udah fix nih, desanya apa, nah mungkin, kesulitan kita yang kedua itu mengenai, perizinan. Nah, perizinan Oh, antara mahasiswa boleh diizinkan keluar pengabdian apa enggak, terus perizinan kita ke desanya itu seperti apa, kita lampauin ke desa dulu, kecamatan atau bagaimana. Nah, iya. itu kayak perizinan administrasi lah katakanlah seperti itu. Yang paling sulit lah Paling ya, sulit di situ dan lama. dan lama, Kira-kira kita nungguin harus persetujuannya ya kan ya? ya harus dipersiapkan jauh-jauh hari lah. Begitu. Berarti teman-teman EBO ini sudah sangat effort ya untuk membuka, peluang buat teman-teman mahasiswa KIPK ini ya kan ya? Iya, Keren banget emang, applause. applause. Ini apresiasi loh Mas buat teman-teman EBO Applause gitu. buat teman-teman EBO. Nah kira-kira dari seluruh proker yang dijalankan sama EBO nih, Mhm, kan pastinya teman-teman mahasiswa ini juga melihat-lihat nih, apa sih keuntungan untuk aku selain dari pengalaman gitu. iya. Kira-kira benefit-nya apa aja nih Mas? Jadi mungkin, benefit, buat teman-teman yang mau join ke EBO ini sendiri Mhm, mungkin pertama ya utamanya di pengembangan dirinya. mhm. Yang di mana itu mungkin dari teman-teman pasti bakal dapat tuh, ilmu kepemimpinan, terus manajemen waktu yang baik itu kayak gimana, terus ngadapin event-event itu, susahnya kayak apa, terus Iya. kita solusinya harus apa, ya seperti itulah. Hasil Mmm, dan soft skill pasti, bertambah di ikut, organisasi yang kita organisasi. Oh, berarti juga ada apa, sertifikat gitu Mas? Dapat iya dapat, di setiap oh. kepengurusan pasti ada sertifikat kepengurusannya seperti itu. Wow, 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 wow. Dan itu diwajibkan nggak, Mas, untuk para penerima KIPK gitu, gabung Mmm. ke organisasi EBIO? Jadi kalau dari EBU sendiri ini, kayak nggak apa ya, nggak memaksa dari teman-teman Mhm, mahasiswa KIPK buat join maupun gabung, akan mhm, tetapi kita anjurkan buat join gitu. iya, Biar, dari teman-teman KIPK itu, bisa mendedikasikan dirinya, biar dari teman-teman kan udah apa ya, kuliah udah enak gitu loh, betul, udah ada dibiayain entah di apa, uang UKT dan uang pembiayaan di hari-hari iya. sehari-harinya. Nah, ini waktunya teman-teman untuk mendedikasikan dirinya, buat join EBIO gitu, mengabdikan dirinya ke masyarakat sekitar gitu. Wih, kalau bisa nih ya, Iya, join semua. Nanti kan pasti ada tuh seleksi pasti alam, ada maksudnya seleksi alam. join aja pokoknya, nanti keterima nggak terima ya udah, pokoknya kalian sudah berusaha gitu. Benar sekali. Gitu. Jadi untuk EBIO sendiri nih Mas, Mhm, Mas Alvin sebagai ketua umum EBIO nih, iya. apa harapan ke depannya? Ada 2 harapan nih buat Apa nih? EBIO sama fungsionaris selanjutnya. Oh gitu. Boleh ya? Kalau untuk mahasiswa KIPK juga boleh Mas, Oh, biar boleh. makin panjang nih. Jadi, harapan saya ya buat EBIO ke depannya itu ya, sebagai orang apa ya, menjadikan organisasi IB ini menjadi lebih inklusif lagi, lebih inspiratif lagi, dan juga bisa berdampak ke masyarakat sekitar gitu. Amin. Dan harapan saya juga untuk fungsionaris selanjutnya, seperti quotes ya, kayak, "Setiap orang ada masanya, setiap Setiap masa ada masa ada orangnya." orangnya. Widih. Nah, ini mungkin udah masanya teman-teman fungsionaris baru. Nah, buktikan kalau fungsionaris kalian itu lebih baik dari fungsionaris sekarang gitu. Iya ya. Jangan sedih, Mbak, jangan sedih. Iya ya. Ini
yang staf muda yang itu sedih, Mas, soalnya kan habis ini lengser ya kan. Kita staf ahli Iya, lengser. iya, staf ahlinya lengser, jadi Iya. kita patut untuk bersedih. Ya, terus untuk mahasiswa KIPK seluruh nih, Mas? Mungkin untuk teman-teman semuanya dari teman-teman KIPK semua ya, mungkin kalau harapanku ya dari teman-teman dan juga buat aku sendiri, mungkin dari teman-teman mahasiswa KIPK, apa, lebih Jangan sedih, Mas, aduh, iya. jadi, mungkin untuk kedepannya dari teman-teman KIPK bisa lebih, apa ya, bingung aku kalau teman-teman Lebih KIPK. bisa mengembangkan dirinya Bisa di kampus gitu kan, menikmati ya, nah, menikmati apa yang sudah diberikan sama pemerintah nih, tapi dengan baik, dengan jangan baik. dengan cara yang buruk gitu ya Iya, jangan kan. kayak Mhm. heeh, untung. Jangan menyalahgunakan Iya bener. untuk kepentingan pribadi gitu ya kan, karena akan diadukan. Karena ada pengaduannya ya kan ya, Mas, ya? Ada, bisa dicek di ebio.com. Oh iya Itu itu. ada artikel mengenai pengaduan dari teman-teman yang mungkin penyalahgunaan dari KIPK itu sendiri. Oh ya, betul. Jadi teman-teman, mungkin Mas Alvin ini berharap untuk teman-teman mahasiswa KIPK seluruhnya benar-benar tidak, apa ya, tidak aneh-aneh lah ya dengan dana yang diberikan dan sudah diamanahkan oleh pemerintah kepada kita semua gitu ya kan. Semoga, eee, proker-proker EBIO yang dijalankan selama ini juga bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa KIPK itu juga. Gitu kan, Mas? Benar sekali, Jadi jangan neko-neko Bapak. iya, jangan neko-neko kalau orang Jawa bilang ya kan. Iya. Ya, mungkin, kalau dari obrolan kita tadi tuh udah sangat-sangat ini ya, membuka gambaran yang jelas tentang EBIO nih, ya Benar kan. sekali. Mungkin teman-teman dari mahasiswa baru atau teman-teman yang, mahasiswa KIPK itu pengen ini ya, pengen dapat beasiswa KIPK itu buka bisa buka di sosmed EBIO ataupun ada websitenya nggak, Mas? Website dari Ebio sendiri ada, Ya. di ebio.com itu Ya, tadi. ebio.com itu tadi, bisa kepoin di sana dan juga bisa kepoin di Instagramnya juga. Iya, Karena di situ banyak banget info-info seru, info-info volunteeran, ataupun info-info oprek. oprek. Betul. Aduh. Ini kayaknya deg-degan ya, karena takut spoiler gitu ya. Ya baik, mungkin semoga obrolan kita tadi itu sudah membuka mata teman-teman semuanya ya, Mas, ya. Iya benar Jadi sekali, terima kasih Mas Alvin sudah meluangkan waktunya, benar. berbincang-bincang kepada saya dan Terima kasih teman-teman kembali. semuanya, membahas tentang EBIO ini kan. Jadi teman-teman terima kasih juga yang udah nonton. Gimana, seru kan? Seru dong. Ya oke, langsung aja kita tutup ya, Mas, ya. Iya, silakan. Jadi, sampai jumpa di episode senior berikutnya. Jangan lupa follow kita di YouTube, Instagram, Spotify, dan TikTok. Jangan lupa untuk makan juga ya, guys. Dan share pengalaman kalian di media sosial kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah. Bye-bye. Cium jauh. Muah.